Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alvin Alipuddin dari kelas Manajemen C. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas atau memaparkan SOP atau standar operasional prosedur, yang dimana di sini saya sudah membuat resumenya dan juga beberapa atau 5 buah SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Baik, yang pertama yaitu pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Iswatun Hasanah 2017, yang dimana SOP itu adalah suatu prosedur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam meningkatkan pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Terus yang kedua menurut Kotomo 2015-41, yang dimana SOP itu adalah standar operating procedure, adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menerbitkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi untuk proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga ada menurut Tambunan 2013.25.2566, yaitu SOP itu adalah suatu pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemerataan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Itu merupakan pengertian SOP menurut para ahli. Terus yang kedua ada manfaat, fungsi, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama ada manfaat. Manfaat menurut Permenpan nomor per garis miring 2 garis miring M strip PAN strip 11 garis miring 2008, yang dimana yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Terus meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, menciptakan urusan standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara khusus untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Terus yang selanjutnya, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Terus menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas memberikan pelayanan. Dan yang terakhir adalah membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Terus yang kedua ada fungsi, yang dimana yang pertama yaitu memperlancar tugas pegawai maupun tim atau unit kerja. Terus dasar hukum jika terjadi penyimpangan, mengetahui hambatan dengan jelas serta mudah dilacak, mengarahkan pegawai untuk sama disiplin dalam bekerja, dan yang terakhir adalah pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, terus yang ketiga yaitu tujuan SOP, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya. Nah, SOP ini
dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaannya bekerja dengan efektif dan efisien begitu. Selanjutnya membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Setelah kita menjelaskan SOP itu apa, manfaat, fungsi, dan tujuan SOP itu apa, sekarang kita ke tahap pembuatan 5 buah SOP yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, sebelum kita membuat SOP tersebut, kita harus tahu dulu arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Nah, di sini sudah ada lambang dan artinya. Mungkin kalau kita sudah mengetahui, kita langsung saja membuat SOP-nya. Dan di sini saya sudah membuat 5 buah SOP yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, di sini ada layanan keanggotaan, standar operation. Yang kedua ada penulisan bahan pustaka, ada alih media, terus ada kunci loker, dan yang terakhir adalah penyimpangan bahan pustaka. Namun di sini saya akan menjelaskan satu buah SOP, yaitu yang saya ambil berkaitan dengan SOP perpustakaan Desa Panjalu. Saya di sini mengambil contoh penulisan bahan pustaka, yang dimana di sini kita menyimpan nama perusahaan atau logo di sini. Terus di sini ada standar operating procedure. Terus prosedur langkah di sini adalah bagian penulisan bahan pustaka, dan di sini ada nomor kode. Nomor kodenya bisa diisi dengan terserah kalian, asalkan efektif dan efisien. Di sini ada uraian kegiatan yang dimana yang pertama itu mulai di sini dengan menggunakan lambang seperti ini di pemustaka. Terus di bagian layanan tidak ada, dokumen tidak ada, dan waktu tidak ada. Ini mungkin langkah awal dalam melakukan sebuah prosedur perusahaan. Yang kedua adalah melakukan registrasi pengunjung. Nah, bisa dilihat lambangnya seperti ini. Terus dokumen tidak ada dan waktu adalah 1 menit per anggota. Terus yang ketiga adalah melakukan penelusuran bahan pustaka menggunakan OPAC atau online public access catalog. Nah, di sini bisa dilihat lambangnya seperti ini dan waktunya 4 menit per anggota. Yang keempat adalah mengecek ketersediaan koleksi. Lambangnya seperti ini. Waktunya adalah 30 detik per anggota. Yang kelima adalah mencatat judul buku yang tidak tersedia sebagai dasar pembelian buku yang akan datang. Lambangnya bisa dilihat seperti ini dan waktu yang digunakan adalah 1 menit per anggota. Terus yang keenam ada mencatat nomor panggil atau call number bahan pustaka, bisa dilihat lambangnya seperti ini dan waktu yang digunakan adalah 30 detik per anggota. Yang ketujuh menuju rak koleksi. Lambang digunakan flowchartnya seperti ini dan waktu yang digunakan adalah 6 menit per judul. Yang terakhir adalah selesai. Mungkin adalah ini merupakan prosedur yang sangat simpel dari sebuah perusahaan perpustakaan Desa Panjalu. Bisa dilihat dari 5 SOP ini saya mengambil di bagian kedua, yaitu penulisan bahan pustaka. Mungkin seperti itulah pemaparan atau hasil pengerjaan tugas yang ketiga itu mengenai SOP di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.